Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sampaikan salam kepada ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya, walaupun sesungguhnya kita tidak bisa cukup bersyukur untuk semua rahmat, karunia, dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita hamba-hambanya. Luar biasa sekali, tak terhingga rahmat karunia Allah dan nikmat, sehingga kita hari ini kembali bisa beribadah, menikmati kehidupan, dan kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, mari pula kita bersama-sama mengucapkan, melantunkan sholawat dan menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali mengaji, tentu saja di kajian online Majelis Cinta bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2025. Oh, saya kira tanggal 18 ya. Tanggal 18 Januari 2025. Kita bersyukur Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa kembali mengaji. Kali ini kita akan menggali ilmu, menimba ilmu, tentu saja setiap hari Sabtu bersama guru kita, Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum. Insya Allah, Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum, akan melanjutkan pembahasan uraian tema yang diangkat dari buku tulisan beliau sendiri yang berjudul sekaligus menjadi tema kajian kita kali ini untuk bagian atau part yang ketiga, yaitu kekuatan rezeki langit. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Iwan? Alhamdulillah saya sehat, Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai sedang berada di mana tepatnya saat ini, Pak Kiai? Mohon maaf nih. Alhamdulillah. Kebetulan saya perjalanan dari Taif menuju ke Bandara Jeddah. Masya Allah. Dalam perjalanan menuju Bandara Jeddah, Masya Allah, sedang mobile ini ya Pak Kiai. Masya Allah, Pak Kiai, luar biasa. Tetap lagi di bis. Jadi mohon maaf, mungkin tidak bisa dibuka kameranya karena gelap. Iya, Masya Allah, kami paham Pak Kiai. Pak Kiai tetap memberikan waktu sungguh sangat. Kami bersyukur pada Allah dan terima kasih kepada Pak Kiai. Pak Kiai memberikan waktu dan alhamdulillah masih bisa ada connection. Pak Kiai join. Alhamdulillah Pak Kiai. Jadi saya sampaikan tadi kepada jamaah ibu bapak sahabat Majelis Cinta bahwa kemarin Pak Kiai mendoakan Majelis Cinta. Berdoa pada Allah untuk Majelis Cinta tepat di hadapan Ka'bah. Masya Allah, terima kasih. Jazakallah Pak Kiai, jazakallah khairan katsira. Izin Pak Kiai, mohon kalau Pak Kiai berkenan kita bisa melanjutkan Pak Kiai. Ini kajian kali ini adalah part 3 atau bagian ketiga dari
Ya, buku Pak Kiai sendiri yang sangat luar biasa tentunya Ibu Bapak sahabat majelis sudah mengetahui dan tentu menunggu-nunggu ini Pak Kiai itu kekuatan rezeki langit. Kalau pekan lalu kan ada 7 inspirasi yang Pak Kiai sudah berikan kepada kami jamaah. Sebelumnya Siap. ada tentang 9 sources. Jadi 9, 7 dan hari ini gilir yang 3 kalau nggak salah Pak Kiai. Mohon berkenan Pak Kiai, kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Terima kasih Iwan dan juga para peserta kajian di majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kebetulan saya sedang perjalanan dari kota Taif menuju ke kota Jeddah, dan insya Allah berencana besok jam 10 malam baru bisa landing di kota Jakarta bersama para jemaah. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan sholat Jumat dan semua proses ibadah di kota Al-Haram. Kemudian kita lanjut ke Tur menuju ke kota Taif. Kota Taif ini adalah kota yang dikunjungi oleh baginda Rasulullah SAW ketika berhijrah sebelum ke kota Madinah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif? Terjadi olok-olokan dan juga penolakan dari orang-orang Taif, sampai dikisahkan malaikat Jibril berkata kepada Rasul untuk berdoa saja agar orang Taif itu dihancurkan, dikirim balai untuk diratakan dengan tanah, karena melawan dan memperolok-olokkan seorang kekasih Allah. Akhlak yang muncul oleh Rasulullah SAW, walaupun diolok-olok, walaupun ditolak kunjungannya, Rasulullah malah melawannya dengan doa yang terkenal, doa Allahumma di qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, orang yang melawan aku itu bukan karena mereka tidak suka dengan aku, tapi karena mereka belum turun hidayah. Dan berdoa mudah-mudahan dari generasi setelah mereka akan muncul orang kuat yang memperjuangkan Islam. Dan memang ternyata yang terkenal di daerah situ sekarang adalah situs dan makam Ibnu Abbas yang juga dibuat sebuah monumen, sebuah masjid. Dan kita bisa menggali bagaimana sosok Ibnu Abbas dari sisi keilmuan sangat dominan. Dan alhamdulillah baru tadi menjelang maghrib kita bisa berziarah di Maqbarah Ibnu Abbas. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, bersyukur saya bisa bergabung dan menggali insya Allah kajian kita pada pagi hari ini yang merupakan lanjutan dari buku yang kita bedah
bukunya judulnya Tekad ke Ajaib Rezeki Langit 973. 9 itu adalah tepat awal rezeki dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian 7 itu adalah inspirasi kaya dari kota Mekah. Salah satu di antaranya adalah tentang Abu Ibrahim, atau sosok Nabi Ibrahim yang hidupnya berkah. Jadi inspirasi kaya yang sudah kita dari dalam mencari ataupun juga mengikuti keberkahan dan doanya Allah membarik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina seperti engkau ya Allah telah berkahkan Nabi Ibrahim. Jadi mencari hidup yang berkah sebagaimana Allah telah gambarkan dengan kehidupan berkah Nabi Ibrahim. Seperti apa Allah berkatkan Nabi Ibrahim dan sudah kita gali luar biasa. Salah satu yang paling dominan adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi janganlah kita menjadi orang yang merasa paling diuji oleh Allah. Dibandingkan dengan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim tidak seberapa. Kita ketahui Nabi Ibrahim dia punya sudah lucu-lucu. Selama dia syahnya ketika lucu-lucu solusi perjuangan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim sehingga Allah jadikan Nabi Ibrahim itu orang yang hidup yang berkah. Itu ziyadatul khair. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang hidup gitu. Dan surat Sad digambarkan wasburu ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nabi Ibrahim seorang yang sangat ideal dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua di antaranya adalah ngobrol, bahwa ngobrol merupakan platform hidup kita hanya mengerti. Diambil dari kata ngobrol, yaitu berbakti. Karena istilah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Berarti orang yang itu orang yang memiliki mentalitas mengabdi. Mengabdi itu adalah membuat sesuatu yang tanpa ada batasan pamrih, dan mental itulah yang akan menjadi kaya. Dan memang kita sepakati di antara magnet rezeki itu adalah tentang Allah menitipkan rezeki itu di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Kalau kita nanti ingin kegiatan dan ingin bahagiakan orang lain, maka titipan rezeki itu sudah sangat-sangat besar. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah tentang sosok ibu Hajar, Siti Hajar, bagaimana perjuangan terhadap anaknya. Kemudian kisah tentang Uwais Al-Qarni yang merupakan manusia yang terkenal di langit, walaupun di dunia tidak ada yang mengenal dia. Ternyata kenapa Uwais Al-Qarni jadi orang yang paling masyhur kemudian karena betapa dia sangat-sangat memuliakan keluarga. Itu menjadi sebuah pelajaran di dalam Islam. Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang positioning Arafah. Tazkiyatun nafs. Arafah itu al-haji Arafah. Puncak dari haji itu adalah Arafah, ataupun dari kata Arafah artinya mengetahui siapa dirinya, menarif nafsahu, Arafah Rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya, dia akan tahu Tuhan. Jadi puncak haji itu adalah karena sudah kecil, dan itu maknanya dari proses introspeksi diri.
internalisasi diri, melihat nanti dan kemana. Maka itu dari pupuk yang ataupun prosesi introspeksi dan yang memberikan lebih dahulu tadinya menunggu yang baik apakah ini perintah Allah sekitar 49 masuklah pada maaf bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian yang lain adalah doa yang dibacakan dari hukum yang penting. Maaf Pak Kiai maaf, andai Pak Kiai bisa mendengar suara saya harus sampaikan bahwa selama beberapa menit terakhir tadi sambungan kita mungkin ada sedikit tidak clear karena mungkin saya pahami sekali karena Pak Kiai sedang di mobil, sedang berjalan. Tentu saja ada sedikit problem dengan signal, kadang-kadang mungkin melemah signalnya atau mungkin hilang. Nyambung lagi. Nah, kalau sekarang insya Allah sudah nyambung lagi Pak Kiai, mohon Pak Kiai berkenan untuk mengulangi sedikit tadi yang penyampaian untuk sekitar 2-3 menit terakhir tadi Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Oh iya, baik, mohon maaf ini lagi sinyal mungkin. Jadi beberapa inspirasi salah satunya di antaranya adalah yang kita baca dari rukun Yamani hingga Hajar al-Aswad, yaitu doa kalau orang nyebut doa sejadah. Rabbana atina fid dunya ini adalah doa inti itu adalah tentang dunia kaya raya di dunia dan di akhirat masuk surga. Di umat Islam itu harus membawa kita itu ya begitu pun di dunia pasangan dunia wal akhirat dunianya harus baik, akhiratnya juga baik. Berarti tidak salah ketika kita mengatakan di dunia kaya, di akhirat juga masuk surga. Di umat Islam itu harus menjadi orang-orang yang pelopor menikmati kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang kenapa beralasan sekali saya mengatakan bahwa di dunia itu kita harus kaya-kaya, di akhirat masuk ke surga. Di antara kayanya dunia itu adalah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul dan para sahabat. Rasulullah itu orang kaya. Rasulullah itu orang yang sangat-sangat luar biasa di atas sana. Di belakang Rasul itu ada yang mempunyai al-manasa, tempat memberikan makan kepada 35 orang ahli sufah. Artinya Rasulullah itu menjamin hidup mereka. Tidak masuk akal Rasulullah terus miskin kalau setiap hari Rasulullah harus menyantuni mereka. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang kaya. Nah, sekarang kita akan coba bahwa kayaknya umat Islam itu sedemikian. Kemudian apa yang disebut dengan daya rezeki itu. Jadi dalam bahasan kita kali ini, saya mengatakan ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam sebuah proses untuk meningkatkan daya. Daya itu saya memiliki sebuah analogi untuk meningkatkan kapabilitas kita. Misalkan listrik di rumah kita itu dayanya sekitar 3.300. Kita menggunakannya untuk kulkas, untuk AC,
untuk lampu, untuk semuanya. Kemudian kita ingin mendatangkan juga uh, kebutuhan kita yang lain. Apakah uang bisa terpakai untuk seluruh keinginan dan kebutuhan kita? Ya, kenapa? Karena dayanya kecil. Nah, maka ini yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita menumpuk banyak kebutuhan kita, termasuk di dalam nilai usaha kita. Kalau kita tidak membangun ataupun memperbesar daya. Nah, ini yang kadang orang salah kaprah. Seolah-olah bekerja terus, ingin mengejar kekayaan itu pagi siang sore tanpa kenal lelah. Tapi kenapa ya nggak sampai-sampai? Salahnya kita seperti beli microwave, magic jet, TV, kemudian semua kebutuhan-kebutuhan kita, tapi kita lupa bahwa daya di rumah kita tidak ditingkatkan. Rumah kita itu hanya ataupun punya kemampuan untuk menggerakkan 3.300 watt misalkan. Sementara yang ada adalah 4.000 watt, otomatis tidak kuat. Bahasa kita ngejepret gitu. Nah, maka dibutuhkan proses untuk meningkatkan daya itu. Nah, jadi peningkatan 3 daya itu sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan. Tidak langsung berhubungan dengan rezeki itu, tapi betapa pentingnya. Dan kalau tidak dilakukan, dia akan mati secara menyeluruh. Jadi 3 daya menjadi wasilah untuk rezekinya tambah sejahtera. Ini yang paling. Apa saja 3 hal tersebut? Hal yang pertama adalah untuk meningkatkan daya adalah saya istilahkan dengan positivism ataupun memposisikan diri dalam zona positif. Artinya orang yang kaya itu dia harus memiliki energi positif. Ada istilah yang sangat-sangat menggelitik ketika Bang Roma itu punya narasi lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini agak tepat. Kenapa? Karena ada sebuah sekarang sedang dipopulerkan oleh Van the law of attraction, bahwa alam ini akan bersekongkol, kata teorinya dia, alam ini akan bersekongkol menjelmakan apa yang difikirkan. Jadi kalau orang miskin berpikir tentang keluhan, ketidaknyamanan, ketidakmampuan, memang itu yang akan terjadi. Karena dalam hidupnya dia memancarkan pikiran dan perasaan. Jadi bukan salah orang lain ketika dia miskin. Yang salah adalah kenapa dia memancarkan, menarik energi itu. Nah, harusnya ganti energinya dari energi negatif menjadi energi yang positif. Salah satu tawaran di dalam Islam menggantikan energi negatif dengan energi positif itu adalah dengan mental syukur. Coba orang miskin ubah daya syukurnya. Paksakan setiap hari, setiap saat, apapun yang terjadi dengan kesyukuran. Apa yang terjadi? Coba saja minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dan kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan, berubah itu hidupnya. Kenapa? Karena daya menjadi berubah. Jadi mudah tersinggung, kemudian sakit hati, menyalahkan orang, mengeluh, marah, hilangkan itu semua, gantikan dengan kemampuan untuk menikmati.
kemampuan untuk selalu dan senantiasa ada dalam etik walaupun pahit, walaupun dirasakan saya ini dizolim, saya ini ditipu, tapi carilah kemampuan yang ada dalam keseharian kita. Maka energi itu, daya itu yang akan mengubah kapabilitas kita menjadi orang-orang yang ada syukur. Inilah yang disebut dengan secara ekstrim kita masuk di dalam daya untuk meninggikan daya tariknya. Dan itulah yang disebut dengan positivism. Berpikir positif, positive thinking, positive feeling, dan juga positive action. Merubah kebiasaan diri yang tidak positif menjadi kebiasaan yang positif. Apapun yang terjadi. Ini memang berat. Ini memang kadang tidak logis. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah kan diludahi. Rasulullah dimarahin. Bahkan Rasulullah sedang sholat kerumunin oleh ataupun dilemparin oleh kotoran. Apa Rasulullah tidak. Bahkan Rasulullah menjenguk orang yang meludahi. Jadi kebencian dilawan dengan cinta. Itu yang dibangun dalam kapabilitas diri dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang pertama adalah positive thinking, positive feeling, dan positive action. Menjadi orang yang penuh rasa positif. Arahan ke sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Abi Umamah di kota Madinah. Ketika Abi Umamah bukan pada waktu sholat, ada di masjid. Ditanya Abi Umamah, kenapa? Rasul, saya banyak hutang dan Rasul, saya banyak masalah. Kata Rasul, bukankah aku pernah ajari engkau doa? Kalau engkau ajarkan doa itu akan menjadi orang kaya dan bahagia di akhirat. Doanya kemudian dimaukan oleh Abu Umamah dan kata dia, setelah aku mengamalkan doa itu praktikannya betul. Terima kasih, aku menjadi orang yang serba berkecukupan. Dan doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal busri wa a'udzubika min ghalabati daini wa ghadabika. Ini doa yang menjadi tagline kita dalam buku KRL itu, yang bahkan saya buat menjadi sebuah pengantar dengan judul ayat-ayat. Ada 8 hal yang dibangun oleh Allah lewat Rasulnya dengan doa ini. Ya Allah, aku berlindung dari kegalauan. Yang kedua, kesedihan, hazan. Wa a'udzubika minal ajzi, kelemahan, wal kasal, kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal busri, wa min ghalabati dain, berhutang, fakir rijal, memaksa. Ini Bapak sahabat-sahabat sekalian, 8 hal yang dimaksud dalam doa tersebut ternyata menjadi kunci seseorang menjadi orang yang kaya. Dan kalau kita lihat dari 8 semuanya, itu merupakan masalah-masalah ataupun inti dari hal-hal yang membuat kita positif, menjadi orang-orang yang memiliki jiwa positif, bahagia, tentram, nyaman. Itu yang dibangun. Maka untuk menjadi orang lebih positif, menurut konsep itu, bebaskan dulu dari hal-hal yang negatif di dalam kejiwaan kita. Dengan sedih, dengan tidak fokus atau galau, kemudian pokoknya dijadikan jiwa yang sangat-sangat positif. Itu yang pertama, dayanya adalah positif, menjadikan kita apapun yang terjadi positif.
Kemudian yang kedua adalah mentalitas mengabdi. Mentalitas mengabdi ini sudah kita bahas dalam inspirasi mabrur atau jiwa orang kaya itu mengabdi tanpa tanpa batas. Jadi orang-orang yang dikayakan oleh Allah adalah orang-orang yang betul-betul memiliki mengabdi. Dan itu mana lain dari mabrur tadi, dari kata baru ya biar. Dan kalau kita tidak mau memberi solusi kepada orang lain, jangan harap kita dari orang yang berkecukupan. Harus kita memiliki mental khidmat, mental mengabdi. Siapapun kita ketika memiliki dan kebiasaan untuk mengabdi, lihat saja hidupnya aku. Ini menjadi sebuah spirit, termasuk orang-orang yang akan dikayakan oleh adalah orang yang memiliki mental mengabdi. Dan itu yang sering saya sampaikan kepada para santri memiliki jiwa mengabdi, dia akan kaya. Di kekayaan itu diambil dari kecerdasan emosional, kecerdasan kemampuan dia untuk memiliki jiwa pembuktian. Jadi yang pertama kali adalah positivisme, orang menjadi orang yang positif, daya jadikan kita orang positif, tidak mengeluh, tidak masalah orang tidak sakit hati, tidak marah. Kemudian yang kedua, memiliki mental tanpa kenal, tanpa agak batas, dia sampai. Kemudian yang terakhir adalah memiliki jiwa amanah. Amanah ini adalah sebuah mentalitas untuk menjadi orang yang dipercaya. Sekali kita memiliki jiwa amanah dan apapun yang ada dalam keseharian kita, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Dan sebaliknya, sesekali kita tidak amanah, maka kita menutup gerbang rezeki. Semua yang kita lakukan itu haruslah memiliki ataupun berangkat dari sebuah spirit solutif dan tanggung jawab amanah. Tanggung jawab kita memiliki mental untuk bertanggung jawab terhadap segala hal. Dan dari doanya Abi Umumah tadi ini tergambar dengan kalimat al-jaban. Jaban itu dengan wa'udzubika minal jubni, yaitu tidak bertanggung jawab, tidak ataupun pengecut. Orang-orang yang pengecut dia tidak akan disukai oleh orang. Maka ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, tiga daya ingin harus kita manage dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama adalah jadilah orang yang positif. Yang kedua adalah jadi orang yang memiliki mental mengabdi. Dan yang ketiga adalah amanah. Apapun yang terjadi, kalau tiga hal itu menambah daya hidup kita, sudah jelas itu akan menjadi orang yang sangat-sangat berkecukupan. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Sementara melanjutkan ataupun juga melengkapi kajian kita dari 2 minggu sebelumnya tentang serta rezeki di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sumbernya ada 9.
Kemudian 7 inspirasi gaya dari tanah suci, beberapa situs yang inspiring dari kota Mekah. Karena memang fungsi Ka'bah Mekah menjadi Mekah itu adalah inspirasi inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi ba'aka mubarakan wa hudan lil alamin. Kalimat hudan lil alamin itu inspiring. Jadi 7 inspirasi yang ada di kota Mekah yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Yang terakhir sekarang adalah tentang apa gaya untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu dengan positive thinking, positive feeling, positive action, positive yang kedua adalah memiliki mental memory. Jadilah kita services, jadilah kita orang yang berhikmah terus. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang amanah. Jiwa ini yang akan menjadi pengantar kita menjadi orang yang kaya, insya Allah. Demikian sementara Pak Iwan yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada diskusi kita sambil menikmati, dan sebentar lagi saya alhamdulillah sampai di kota Jeddah untuk persiapan boarding. Silakan Pak Iwan, masih ada waktu kalau untuk Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira. Hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Kiai. Masya Allah, di tengah kesibukan Pak Kiai dalam perjalanan ke bandara di Jeddah untuk boarding, Pak Kiai masih memberikan waktu pada kami, Masya Allah. Dan di luar tadi ada sedikit gangguan signal, masih dapat ada hal yang penting kami dapatkan, 3 daya yang tadi kami dapatkan. Nanti saya coba sampaikan sekali lagi kepada jamaah. Tapi yang paling penting karena Pak Kiai sedang merapat ke bandara di kota Jeddah, saya bisa maklumi. Mohon kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat, kalau belum ingin bertanya dulu dengan segala kerendahan hati, mungkin dengan situasi Pak Kiai hadapi, berkenan untuk tunda dulu, nanti sampai Sabtu yang akan datang bisa bertanya lagi kepada Pak Kiai secara lebih jelas. Mohon izin Pak Kiai, kalau bisa Pak Kiai bisa menutup dengan doa singkat saja Pak Kiai supaya lebih afdol dari doa Pak Kiai, tentu saja dari Masjid Tanah Suci Pak Kiai. Baik, kalau Pak Kiai mendengar, Pak Kiai mohon izin Pak Kiai. Ya Pak Kiai, silakan Pak Kiai dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian. Salah satu doa yang tidak boleh lupa adalah doa yang kita baca dari titik rukun Yamani sampai ke Hajar al-Aswad. Doanya adalah Rabbana atina hasanah bagi yang ingin ke bisa Ridwan. Ibu Bapak, mari kita doa, mudah-mudahan di antara doa yang kita panjatkan pada kesempatan ini Allah sallallahu alaihi wasallam. Atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, tidak iman Islam, iman bersaudara, kasih sayang, segala nikmat yang Allah berikan kepada kami, mampukan kami bisa menikmatkan apapun yang ada. Ya Allah, ya kami, jadikan kami orang-orang yang mampu dan bisa memaksakan diri menikmatkan apapun yang terjadi di dalam keseharian kami menghadapi dengan bersyukur. Ya Allah, menciptakan Allah, menciptakan tanah suci. Ternyata bangsa ini tujuan utama adalah untuk menjadi momen kesyukuran, menjadi momen untuk bisa menikmatkan apapun yang ada dalam seluruh kehidupan kami. Betapa kami merasakan dengan indah bahwa keharusan kami untuk fokus bersyukur dan bersyukur
menjadi kunci apa yang kami cita-citakan, kami akan dapatkan. Ya Allah, kuatkan kami untuk bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Bimbing kami, arahkan kami untuk tidak memiliki kebiasaan marah, menyalahkan orang, sakit hati, dan amarah. Jadikan kami orang yang fokus apapun yang terjadi bisa menikmatkan dengan rasa syukur, dan bersyukur. Ya Allah, bimbing kami, arahkan kami untuk memiliki kebiasaan bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersiapkan kami untuk bisa membacakan seluruh syaratan. Membuatkan kami untuk mencintai dan mencintai Muhammad dan keluarga kami. Ya Allah, berikan kami umat yang mengikuti asal-asal Rasulullah tidak marah. Saya senantiasa mencapai kasih sayang kepada siapapun yang bersama dengan yang dakwah Islam, umat yang selalu dan senantiasa mendekatkan diri dengan Allah dan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami semua pun mendatangi tansi terakhir dulu sebelum kesempatan kamu di konstitusi mampukan kamu di konstitusi yang tidak dilihatkan pilihannya, mampukan kamu untuk merasa memiliki jiwa yang bersih sebelum disampaikan kami di konstitusi yang jadikan dan konstitusi menjadi inspirasi kami untuk terus menjalankan kehidupan kami semakin baik. Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha segalanya, Engkau yang akan menjadikan kami berbagai kekuatan dan kesehatan. Dan kami merasakan betapa indahnya bersuara, merasakan betapa Allah SWT dan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ya Allah, hanya kepadamu kami. Allahumma yassir umurana wa hasilna asbana. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mudahkan semua urusan kami, tidak ada yang susah di dalam bikin mudah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahim. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Pak Iwan yang bisa saya sampaikan, dan untuk para peserta majelis zikir, terima kasih, dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita mulai melanjutkan kajian kita. Kalau KRL sudah selesai, mungkin saya usulkan Pak Iwan, kalau minggu depan kita mengkaji buku yang terbaru, dan itu merupakan disertasi dari S3 atau dokter saya. Mungkin bentuknya adalah menjelaskan dunia. Nanti kalau mungkin pemberitahuannya diinformasikan di majelis 11. Untuk kelanjutan dari KRL ini adalah buku untuk menjelaskan dunia dan akhirat, menyeimbangkan asumsi dunia dan juga akhirat. Jadi ini adalah relasi antara bisnis dan tasawuf. Itu mungkin Pak Iwan, dan sekali lagi mohon maaf kalau keterbatasan koneksi dan suasana. Dan alhamdulillah saya sudah sampai di bandara dan sudah ruang tunggu. Insya Allah 10 jam kemudian kita insya Allah sudah bisa landing ke sana para jemaah di kita Jakarta. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Kiai. Saya tahu Pak Kiai insya Allah ada jadwal hari Minggu, esok hari waktu Indonesia Barat, pagi hari. Pak Kiai akan tampil di TV One kan ya.
kalau nggak salah akan ada acara dalam kaitan acara Isra Mi'raj, Pak Kiai akan mengisi di TV One. Insya Allah Pak Kiai akan mendarat di Jakarta in time, dan sebagaimana kita dengar dari Pak Kiai tadi, ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, Pak Kiai Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq Masar Hukum dan jamaah rombongan umrah beliau sesaat lagi atau beberapa jam lagi akan take off berangkat dari Bandara Internasional Jeddah, tentu saja di kota Jeddah. Dan tadi beliau mengatakan persis kita selesai berdoa tadi, bus yang membawa rombongan beliau juga tiba di pelataran atau di kawasan kompleks Bandara Jeddah International Airport. Alhamdulillah, dan kita doakan sama-sama ibu bapak sahabat Majelis Cinta rahmati Allah, semoga Pak Kiai dan semua jamaah yang sedang menuju atau akan boarding, kemudian take off, Allah lindungi dan diberikan kelancaran semuanya nanti dalam keadaan nyaman dalam penerbangan, sampai nanti insya Allah 10 jam kemudian tiba di Jakarta, dan setelah itu akan beliau esok hari pagi hari Minggu tanggal 19 Januari 2005 akan mengisi acara yang sehubungan dengan peringatan Isra Mi'raj di TV One. Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq Masar Hukum akan mengisi acara itu, dan ini sekedar informasi buat ibu bapak sahabat Majelis Cinta dirahmati Allah. Begitulah luar biasanya padatnya schedule seorang kiai seperti beliau, dan ternyata beliau tadi telah memberikan pada kita bekal ibu bapak sahabat Majelis Cinta sebagai kelanjutan dari poin yang sebelumnya itu 9 itu apa, resources untuk kita berpikir dan merencanakan menjadi kaya. Muslim itu wajib menjadi kaya. Masya Allah, ini penting sekali, dan semakin saya sadari bahwa tidak ada alasan tidak kaya, karena kita sebenarnya insya Allah bisa mampu, diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaya. Insya Allah diberi sehat, diberi pikiran dan pemikiran yang baik, dan tinggal bagaimana tadi kita penuhi syarat-syaratnya sudah disampaikan oleh Pak Kiai sejak 2 pekan yang lalu, dari 9 poin yang menjadi sumber-sumber atau sources untuk bagaimana kita berpikir, mengubah mindset kita untuk tentu saja dengan cara yang benar, yang dibenarkan Islam tentunya, untuk kaya. Kemudian pekan lalu ada 7 inspiring places and events di Tanah Suci yang layak kita renungkan, dan saya tidak perlu mengulanginya lagi. Namun yang 3 tadi mungkin penting kita rasakan sama-sama. Sekedar saya mengulangi untuk diri saya sendiri, Al-Fakir, khusus Al-Fakir sendiri, 3 daya tadi yang tadi Pak Kiai sampaikan adalah yang pertama, positivisme. Positivism artinya marilah kita berpikir, saya mengajak diri saya sendiri terutama untuk berpikir positif, feeling positif, kemudian actionnya positif. Harus positif, karena ini misalnya dicontohkan atau disebut dalam hukum law of attraction. Tentu saja apa yang kita pikirkan nanti itulah yang akan diberikan oleh alam semesta ini pada kita. Kalau kita berpikir mendapatkan rezeki yang banyak, harta yang banyak, yang kaya, dan insya Allah tentunya dengan niat untuk mengabdikan diri kita di jalan Islam yang Allah ridho, tentu akan dilimpahkan rezeki itu dan lebih kaya lagi. Jadi itu yang beliau sebut tadi daya. Daya pertama adalah positivism, berpikir dan bersikap positif. Yang kedua, tentu saja kita tahu tadi bagaimana seorang yang kaya itu, yang ingin kaya harus punya mentalitas mengabdi, mau mengabdi. Artinya ada keinginan untuk peduli di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir ketiga adalah amanah. Masya Allah, ini penting sekali, dan insya Allah tentu saja nanti insya Allah pada kesempatan akan datang, hari Sabtu akan datang, ketika Pak Kiai insya Allah hadir lagi di majelis kajian online kita ini, ibu bapak sahabat Majelis Cinta bisa bertanya lebih jauh lagi kepada beliau terkait dengan hal-hal yang tadi beliau sampaikan, 3 hal tadi. Karena kita tadi belum berkesempatan untuk berinteraksi dengan beliau di sesi tanya jawab sebagai normalnya, mengingat beliau sedang dalam perjalanan menuju bandara tadi. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ibu bapak sahabat Majelis Cinta, Pak Kiai Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq Masar Hukum, insya Allah dia akan tampil di TV One hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 mengisi tentu saja acara peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh atau diselenggarakan oleh TV One, dan itu
setahu saya rencana adalah pada hari Minggu pagi, sekali lagi tanggal 19 ya, tanggal 19 Januari 2025. Itulah yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Kita insya Allah besok akan mengaji lagi, Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta rahmati Allah. Kita akan mengaji esok dengan guru kita, yaitu Ustadz Awwaluddin Ghafar LCMA. Besok guru kita adalah Ustadz Awwaluddin Ghafar LCMA. Temanya besok adalah pedihnya azab Allah. Ini menurut saya penting untuk kita renungkan betapa kita senantiasa perlu untuk mengingat bahwa azab dari Allah itu sangat pedih. Jadi esok hari itu tema kita adalah pedihnya azab Allah. Nah, bagaimana supaya kita tidak merasakan kepedihan azab dari Allah itu? Besok kita ketahui bagaimana upaya-upaya bisa kita lakukan, khususnya dari guru kita yang akan memberikan kita ilmu untuk kita agar bisa tidak terkena azab Allah yang sungguh pedih itu. Besok pengajian kita dengan Ustadz Awwaluddin Ghafar LCMA. Terima kasih Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, telah bersama-sama atas kesabaran dan kepedulian Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan semua partisipasi Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
واجعله لنا حجة